Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Seminar Jurnalistik R02 dengan Ibu Jujur Luciana SOS MSI sebagai dosen pengajarnya. Perkenalkan, nama saya Rifki Anafitri Cahyani, mahasiswa Universitas Nasional, program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pemberitaan Pelecehan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Media Online Detik.com, Analisis Framing Model Zudangpan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dari sekian banyak topik pemberitaan yang dapat diberitakan oleh media online, ada salah satu topik yang sering sekali dibicarakan, yaitu mengenai tentang pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Pada saat ini tidak sedikit pemberitaan yang membicarakan mengenai seksualitas, namun sangat disayangkan pemberitaan yang disajikan oleh media bukanlah pemberitaan yang bisa menempatkan seksual dijadikan sebagai pembelajaran positif, melainkan bisa memberikan dampak dan contoh yang negatif untuk masyarakat. Maka dari itu sangat dibutuhkan sebuah pembingkaian berita atau framing supaya maksud dan makna dari pemberitaan tersebut bisa sampai dengan tepat sasaran kepada khalayak umum dan tidak menjadi salah pahaman. Pada kesempatan kali ini, peneliti akan membahas tentang pemberitaan pelecehan seksual pada anak di bawah umur melalui game online bernama Free Fire. Hampir semua media pemberitaan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur melalui game online bernama Free Fire pada saat itu. Pada kali ini, peneliti akan memilih portal berita detik.com sebagai objek penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis pemberitaan mengenai pelecehan seksual pada anak di bawah umur melalui game online bernama Free Fire. Dengan judul Analisis Pemberitaan Pelecehan Seksual pada Anak di bawah umur di Media Online Detik.com dengan menggunakan analisis framing model Zudangpan dan Gerald M. Kosicki. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana frame pemberitaan media online detik.com tentang pemberitaan pelecehan seksual pada anak di bawah umur melalui game online bernama Free Fire. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui frame pemberitaan media online detik.com tentang pemberitaan pelecehan seksual pada anak di bawah umur melalui game online bernama Free Fire. Manfaat pada penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat disajikan sebagai preferensi bagi setiap pihak yang terlibat dalam penelitian kasus serupa maupun berbeda dan juga memberikan manfaat pada perkembangan ilmu komunikasi khususnya dalam bidang jurnalistik. Manfaat praktis yaitu penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang penelitian komunikasi dengan menggunakan analisis framing model Zudangpan dan Gerald M. Kosicki yang menganalisis pemberitaan mengenai pelecehan seksual pada anak di bawah umur melalui game online bernama Free Fire di media online detik.com, dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi para peneliti-peneliti lainnya yang berminat dalam menganalisis berita lebih lanjut di media online, khususnya melalui analisis framing. Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam membuat penelitian ini. Yang pertama dari Dian Nurmalasari, mahasiswa FISIP Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang, dengan judul Citra Seksual Perempuan dalam Surat Kabar Analisis Framing pada rubrik Nah Ini Dia di Harian Umum Pos Kota periode Juli 2010. Yang kedua, dari Yusuf Nurdian, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Pelecehan Seksual di Taman Kanak-kanak Jakarta International School pada Surat Kabar Media Indonesia. Yang ketiga, Yohanes Listio Purwoto, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul Analisis Framing Isu Homoseksualitas pada Pemberitaan di Media Massa Online, Analisis Framing Model Zudangpan dan Gerald M. Kosicki dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual Reinhard Sinaga dan pada portal berita online detik.com. Tiga penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu penelitian kualitatif. Kerangka konsep pada penelitian ini
yaitu yang pertama deskripsi.detik.com, yang kedua media online, yang ketiga produksi berita, dan yang keempat pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Kerangka teori pada penelitian ini yaitu analisis framing dan teori konstruksi realitas sosial. Kerangka pemikirannya yaitu mulai dari analisis framing pemberitaan pelecehan seksual pada anak di bawah umur melalui game online bernama Free Fire di media online detik.com. Yang selanjutnya teori konstruksi realitas sosial. Selanjutnya model framing Zudongpan dan Gerald M. Kosicki. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang tidak menggunakan sampel dan populasi, tidak berangkat dari teori tetapi berangkat dari fenomena kenyataan. Menurut Bungin, bahwa apa yang terjadi di dunia berdasarkan temuan di lapangan dan dijadikan data, fenomena yang menjadi subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan mengolahnya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Objek dan subjek dalam penelitian ini yaitu objeknya yaitu mengenai berita-berita mengenai pelecehan seksual pada anak di bawah umur melalui game online bernama Free Fire. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah portal berita online detik.com. Sumber data penelitian ini yaitu menurut Loveland mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Maka, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita dalam setiap pemberitaan terkait pelecehan seksual pada anak di bawah umur melalui game online bernama Free Fire. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara analisis teks, berita, kemudian dokumentasi, dan yang ketiga adalah wawancara penulis beritanya. Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini yaitu analisis framing yang merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana media membingkai peristiwa untuk dikemas dalam bentuk berita. Framing yang dilakukan secara teknis bisa ada yang ditonjolkan, disamarkan, atau dihilangkan terhadap peristiwa yang dikemas menjadi berita tersebut. Analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah analisis framing model Zudongpan dan Gerald M. Kosicki. Analisis model Pan dan Kosicki ini menitikberatkan kepada struktur teks untuk melihat bagaimana framing dilakukan oleh media. Struktur teks ini dibagi di dalam perangkat elemen, dan perangkat elemen tersebut adalah skrip, tematik, sintaksis, dan retoris. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.